Keke Apa? Udi nanya ke tentang apa? Zakat mal. Sama Ustadz. Iya, apakah boleh ke zakat mal dijadikan untuk bangunan Odi mau bangun apa? pesantren, masjid, panti asuhan? Odi mau bikin pesantren. Iya, Mau jadi apa? mudir. Yang ada mah kamu jadi muridnya ya, Ustadz. Saya juga mau nanya tuh, Ustadz, tentang tadi zakat mal itu. Apakah boleh seperti yang Odi tanya tadi? Apakah memang hanya dibagi buat 8 orang itu? Ada 8 yang mendapatkan golongan itu? Atau tadi si Odi bilang dijadikan bangunan seperti pesantren, masjid, atau panti asuhan? Nah, Masya Allah. Ustadz yang menjelaskannya di. Iya ke. Baik, Kak Danang dan Odi yang semakin baik hati, Amin. serta pemirsa BMH TV yang juga saya banggakan. Berbicara tentang zakat, ya, semua sudah diatur dalam agama kita. Sumber zakat itu sudah ditentukan, pengelolaannya sudah ditentukan, peruntukannya juga sudah ditentukan, ya. Secara khusus untuk penerima atau asnafnya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Ya. Allah mengatakan atau mengawali ayat tentang asnaf itu dengan satu kata yang menjadi kuncinya. Innamas shadaqatu. Ya. Oke. Jadi kata-kata innama itu Shadaq. membatasi hanya untuk 8 delapan asnaf yang Ya. disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Nah ya, untuk bangunan tadi. Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik supaya peruntukannya tidak keluar dari 8 asnaf tersebut. Karena 8 asnaf ini bukan hasil polling, bukan rating-ratingan, ya, tapi sudah ketentuannya dari Allah, Bukan survei ke. bukan survei, ya. Survei. Bagaimana kalau misalnya ada orang muzaki, ada muzaki yang ingin membangun masjid, Oke, membangun nah panti itu. asuhan atau pesantren. Ya, ini sebenarnya pembahasannya ada dua. Karena masjid dengan panti asuhan atau pesantren itu beda. Ya. Mengapa? Karena kalau panti asuhan Ya. itu relatif memang untuk fakir miskin. Itu masuk yang 8 Nah, golongan. jadi peruntukannya memang sudah terkhusus kepada fakir miskin. Karena panti asuhan itu kan biasanya untuk anak yatim, piatu, ya kan? Ya. Yang relatif itu miskin, ya, tidak punya orang tua sehingga tidak punya penghasilan, tidak punya kekayaan. Kalau yang pesantren? Nah, pesantren ataupun masjid Ya. itu harus ada pembahasannya, ya. Oke. Begini, pemirsa BMH TV. Hukum dasar zakat untuk masjid itu tidak boleh. Hukum dasarnya. Mengapa? Karena masjid tidak termasuk dari 8 asnaf tersebut. Ya. Ada yang berkata bahwa masjid itu untuk fisabilillah. Ya. Oh, masjid kan untuk fisabilillah karena di situ disiarkan dakwah, disiarkan agama dan sebagainya. Iya. Memang secara umum di situ adalah syiar dakwah. Tapi ketika ulama-ulama menyebutkan fisabilillah, yang dimaksudkan itu adalah jihad peperangan. Ataupun yang memang fokus pada dakwah, semisalnya radio dakwah, majalah dakwah. Yep. Nah, masjid ini kan tidak identik dengan dakwah, dia identik dengan ibadah. Ya. Nah, sehingga kemudian beda kasusnya, beda posisinya antara radio dakwah dengan majalah dakwah dengan masjid. Itu yang pertama. Namun ada jalan keluar. Misalnya masjid itu diperuntukkan untuk daerah-daerah miskin. Ya, misalnya kita membangun masjid di daerah minoritas umat Islam yang kemudian mereka tidak memiliki finansial yang cukup membangun masjid. Misalnya di daerah Afrika atau di daerah-daerah yang miskin dan sebagainya. Papua, Sehingga- Papua ya? Iya. Gitu Dalaman ya. satu ya. Kampung Odi ya. Aku Cina satu. Ya. Nah, pada intinya adalah daerah minoritas umat Islamnya itu tidak mampu untuk membangun masjid karena Ya. keterbatasan dana. Paham. Ya. Atau misalnya membangun masjid khusus untuk musafir, Ibnu Sabil. Ya. oke. Nah, diperuntukkan untuk mereka. Musafir. Ketika pembangunan masjid, pembangunan sarana memang difokuskan dan dikhususkan, peruntukannya bisa dipastikan untuk 8 asnaf ini. Nah, maka ini yang insya Allah menjadi jalan keluar. Sama dengan panti asuhan. Ya. Ya, membangun sarana di panti asuhan. Ketika pengguna
peruntukan panti asuhan Fakir ini miskin. bisa dipastikan fokus pada 8 asnaf, maka insya Allah itu dibolehkan. Ya, nah itu dibolehkan. Nah, jadi yang penting itu adalah peruntukannya. Oke, paham, Masjid secara umum tadi pada dasarnya tidak boleh, tapi ketika peruntukannya memang bisa dipastikan penggunanya itu adalah dari 8 asnaf ini, insya Allah itu boleh. Wah, jelas sekali ya Kak. Iya, Ustadz Nasfi gitu lah. Yang banyak ini kan juga memang adalah pesantren ya. Oh iya tadi, saya bener pesantren. Tadi kan belum kita bahas Iya, itu ya. dari masjid dan panti asuhan. Panti asuhan kan, Pesantren. panti asuhan itu kan sudah relatif pasti ya peruntukannya. Nah, pesantren itu kan rata-rata terbagi dua ya. Ada pesantren yang memang apa namanya berbayar, Ya. ya Bahkan memang menengah ke atas komersil ya? menengah ke atas Betul, lah ya. menengah ke atas, Ya, betul. itu bisa dipastikan bahwa zakat itu nggak dibawa ke situ lah. Mungkin kalau ada yang bayar zakat ke pesantren mahal-mahal itu mungkin salah alamat kali, ya. Mungkin Google Maps-nya itu salah ngasih titik lokasi ya. Berarti mereka nggak kenal BMA nih, harus dikenalkan Sat. Biar paham, Betul. biar nggak salah. Nah, tapi ada pesantren yang menengah ke bawah. Ya. Ya. Oh itu baru. Misalnya ada pesantren-pesantren seperti pesantren Hidayatullah yang menjadi binaan Baitul Mal Hidayatullah. Itu kan care dan fokus kepada masyarakat miskin, terbatas, sehingga membuat pesantren dengan sistem ya banyak dari pesantren mereka binaan Baitul Mal Hidayatullah itu tidak berbayar. Ya. Nah, maka memperuntukkan atau menyalurkan, mendistribusikan zakat pada pesantren-pesantren seperti ini sebenarnya masuk. Dibolehkan ya. Dibolehkan karena bukan pesantrennya yang menjadi titik utama, tapi anak-anak dan Santrinya santri itu. yang belajar di pesantren itu Masya Allah. sebagian besarnya itu adalah anak fakir miskin. Nah, ini yang harus juga dipahami oleh pengelola pesantren yang basis santrinya itu adalah anak miskin, anak fakir, ya, anak-anak tidak mampu. Peruntukan dana zakat yang diterima oleh muzaki, ya, diterima dari lembaga-lembaga amil zakat, memang betul-betul dipastikan penyalurannya bahwa dana-dana zakat yang diterima diperuntukkan untuk anak-anak fakir dan miskin ini. Jadi tidak boleh gelondongan bahwa kita terima lalu kemudian membangun fasilitas, memberikan beras, makanan dan sebagainya. Semua santri kemudian menikmatinya. Harus hati-hati karena dari seluruh santri yang ada mungkin ada yang mampu. Dan yang mampu tidak termasuk dari asnaf penerima zakat. Maka harus dipilah. Wah, itu tidak mudah Ustadz. Betul tidak mudah. Tapi disitulah kepastian penyalurannya yang harus diwujudkan. Karena ini terkait dengan pertanggungjawaban kepada muzaki. Betul Ustaz. Ya, kepada muzaki. Nah, jadi hukum dasarnya boleh disalurkan kepada pesantren-pesantren, terutama yang berbasis santri-santri yang tidak berbayar. mampu. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa penjelasan dari Ustadz Nasfi. Makanya teman-teman pemirsa ya, jangan sampai melewatkan BMH TV, channel yang keren ini di YouTube. Oke, yuk terus saksikan, terus kita belajar agar kita cerdas. Insya Allah orang yang cerdas bisa masuk ke Surga. kalau Odi kemana? Laundry. Tapi laundry tidak termasuk ya zakat mal. Tapi yang 3 tadi, masya Allah dijelaskan sama Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Dan teman-teman, ya para pemirsa, kalau ingin menyalurkan zakat mal, yuk ke BMH. Insya Allah jelas pertanggungjawabannya. Terima kasih. Dah. Duh.